Saya udah berusia 40-an. Saya dulu adalah seorang pegawai kantoran dan saya harus kena layoff. Akhirnya saya memutuskan untuk banting setir mulai affiliate. Apakah saya sekarang sudah telat? Itu adalah postingan yang kemarin aku baca ya di Twitter. Dan ada salah satu balasan yang sangat menarik yang mengutip dari postingan orang lain ya, yang mengatakan gini. Pakai bahasa Inggris tapi aku terjemahkan di bahasa Indonesia ya. Jika kematian belum menjemputmu, maka tombol reset akan selalu bisa kamu tekan. Ini menarik banget ini. Jadi quote tersebut atau postingan tersebut benar-benar relate dengan apa yang pernah aku alami. Aku berusia 30-an dan bapak tadi yang posting udah usia 40-an itu juga mungkin mengalami kegalauan yang luar biasa lah ya. Apalagi mungkin udah berumah tangga, udah punya mulut yang harus diberikan makan. Tapi ini menarik, aku pengen bahas kembali problem ketakutan untuk memulai kembali, ketakutan untuk kayak switch karir, memulai hal baru. Kayak contoh kayak bapak tadi mungkin udah dulu nyaman bekerja di kantoran, mungkin udah belasan tahun, mungkin katakanlah sejak usia 20-an lah sampai 40-an, kan berarti sekitar belasan lah, atau bahkan 20 tahun ya. Dan harus beradaptasi, harus switch karir, memulai affiliate di TikTok. Nah, ini kan suatu hal yang dari hal yang pasti jadi ketidakpasti ini semakin semakin berat, semakin galau. Anyway, aku akan bercerita kembali tentang perspektifku bagaimana memulai kehidupan kembali, bagaimana switch karir, bagaimana mengubah kayak cita-cita, mengubah apa yang diinginkan dalam hidup di usia 30-an. Mungkin bagi sebagian orang 30-an itu masih muda ya. Aku merasa masih muda, tapi banyak juga ketika aku lihat di tweets ada yang ngomong kalau usia 30-an apakah masih oke bikin channel YouTube, apakah masih oke buat kayak start konten. Ya, buktinya aku juga di usia 30-an memulai konten. But akan aku ceritakan nanti selengkapnya. Kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu. Wow. Ritual kami nanti itu melihat jam. Oke. Jadi sekarang pukul kebalik. Sorry. 8.32 14 April 2026 hari Selasa. Selamat datang di kami nanti. Ini adalah hari ke-95. Aku punya misi untuk melakukan vlogging atau ngevlog selama 1000 hari ke depan. Dan ini adalah hari ke-95, baru 9,5%, masih sangat jauh sekali. Dan ya, terima kasih mungkin buat yang kemarin join membership ya, kami Nantes. Terima kasih udah percaya dengan misi 1000 hari ini. I really appreciate it. Dan ya, misi ini gak akan seru kalau kamu gak ikutan join ya. Dan wow, sekarang kita berjalan di pinggir rel kereta api. Ini ada hubungannya juga dengan apa ya, karir lah. Kita ngerasa kayak karir kita itu udah on track gitu ya, udah ada jalurnya. Ini yang seperti yang ku alami juga, karena bentar ini susah banget masukin. Aku pakai ini lagi soalnya. Bentar. Sorry. Kamu lihat ini dulu ya, lihat kereta dulu ya. Belum ada kereta sih tapi. Oke. Kita mulai kembali. Wow, sinar mataharinya oke banget. Aku ngerasa kita flashback kembali ya. Aku dulu pernah bikin konten gini. Aku berusia 30-an dan gak punya pencapaian apapun. Pada intinya sama. Bagaimana aku switch career di usia 30-an. Dan ada hubungannya juga dengan kematian. Dengan yang disebutkan tadi, jika kematian itu belum menjemputmu, maka tombol reset itu akan selalu ada, selalu bisa kamu tekan lah. Kamu mau jadi apa, itu selalu ada. Aku mulai dengan ceritaku terlebih dahulu ya, karena dari usia
dari usia muda ya, dari usia mungkin SMP lah mungkin dah ya. SMP aku melihat dua kakakku terutama ya, kakakku pertama itu dia kan sekarang, kedua kakakku kan bekerja di pemerintahan lah ya, jadi PNS lah. Itulah cita-citaku yang selalu aku inginkan ketika dulu sekolah. Bahkan ketika aku kuliah pun ya nggak harus pemerintahan yang PNS sih, kayak bekerja di BUMN tuh juga dulu cita-citaku. Apalagi ketika dulu aku pernah kayak magang di Taspen selama 2 bulan. Itu menambah, aku menginjak nasi. Kenapa ada nasi di sini? Itu menambah keinginanku tuh, kalau nggak BUMN ya PNS, pekerjaan yang memang kita tahu kalau di Indonesia itu pekerjaan yang sangat-sangat settle, sangat-sangat punya daya tawar untuk calon mertua. Ini senang atau tidak senang memang kayak gitu ya, itu faktanya seperti itu. Oke. Dan itu yang ku cita-citakan sampai di akhir usia 20-an. Sampai aku terbentur realita bahwa ternyata mungkin aku bukan orang pinter ya, secara akademis aku mungkin nggak pinter, jadi tiap kali tes aku selalu gagal. Oke. Tiap kali tes selalu gagal. Wow, ada jalan. Apakah kita akan coba jalan ini? Let's go. Aku belum pernah nyoba ini. Oke. Kita akan melewati hutan. Banyak tempat yang masih bisa dieksplor di sekitar lokasi rumah kita, yang banyak jalan-jalan yang belum kita jamah, yang kadang kita selalu kayak skip. Contohnya adalah jalan ini. Apakah jalan ini bisa dilewati? Gak tahu, I don't know. Dan sepertinya wow, tapi kita coba aja. Jangan menyerah. Oke. Nah, tadi aku bilang ternyata aku gak sepinter itu secara akademis. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk menutup cita-cita itu. Dan ini cukup berat ya, karena semua anggota keluarga aku itu adalah keluarga pegawai negeri. Oke. Wow, look at this. There's spider. Aku hampir saja menabraknya, tapi aku tidak akan mengganggumu. Oke, aku tidak akan mengganggu rumahmu. Aku akan berputar balik. Wow, beautiful. Kamu juga suka? Kamu kelihatan nggak ya di kamera ya? Oke. Kita di hutan dan cukup berat karena semua anggota keluarga aku PNS, dan itu terjadi di akhir usia 20-an, dimana kebanyakan orang di akhir usia 20-an itu udah settle, udah ada yang bekerja mapan, udah ada yang dapat NIP kalau PNS. Sedangkan aku masih, aduh mau ngapain aku dalam hidupku ya. Ya udah, journey begin. Mulai aku dulu jualan di Shopee, terus jualan di Shopee itu apa ya? Dropship dulu. Jualan alat-alat kopi. Wow, sepertinya ada jalan. Ya kan? Let's go. Kita explore hal-hal yang kelihatannya biasa saja, tapi mungkin barangkali menarik. Dan nggak ada yang ngajarin. Literally, sebagai orang yang hidup di lingkungan pegawai, ya siapa yang mau ngajarin? Aku juga sempat dulu bingung juga. Apalagi beruntungnya aku itu belum berkeluarga. Ini yang mungkin tidak bisa relate bagi orang-orang yang udah berkeluarga, udah punya mulut yang harus dikasih makan. Keputusan untuk switch karir itu berat karena kalau nggak terpaksa berat. Contoh kayak bapak yang usia 40-an tadi, itu terpaksa switch karir karena memang kena layoff, mau cari kerja susah, akhirnya diputuskan untuk TikTok affiliate. Oke. Percayalah bahwa kamu tuh bisa memulai di usia berapapun. Contoh lah, aku dulu nggak pernah sama sekali terbayang untuk
Wow, lihat nih. Untuk bikin konten kayak gini, untuk berpetualang, untuk ngevlog, untuk bikin video di YouTube, ada siaran orang meninggal. Wow. Dan semua itu berhasil aku lewati, meskipun memang bisa aku katakan prosesnya sangat berat. Apalagi kalau nggak punya mentor, apalagi ketika di usia 30-an, apalagi ketika kondisi kamu bokek. Jadi kayak kalau kamu punya uang, mungkin kamu dapat pesangon lah. Kalau kamu pengen switch karir, gunakan uang tersebut untuk investasi leher ke atas. Aku sangat-sangat menyarankan itu. Karena kalau secara pendidikan, secara mindset kita tuh benar, kita bisa belajar apapun lah gitu ya. Nggak peduli kamu udah usia berapa. Wow, kita ketemu rumah siapa ya? I don't know. Dan ya, hire mentor atau cari orang yang mau ngajarin kamu. Katakanlah kamu pengen TikTok affiliate ya, kamu cari orang yang memang affiliate-nya udah cukup untuk hidup ya. Aku bingung nih, malah sampai kemana nih. Udah oke, GMV-nya mungkin gross margin value, apa GMV itu nggak tahu, pokoknya yang omsetnya udah gede. Kamu belajar dari situ, kamu bayar dia, investasikan uang pesangon kamu di situ. Karena ya kalau kamu belajar sendiri, secara waktu ya memang udah habis gitu ya. Kamu udah usia segitu, sehingga kayak ya memang nggak bisa. Memang itu realitanya. Kalau kita udah secara waktu udah kalah dibandingkan orang yang berusia 20-an lah ya, atau belasan mungkin. Wow, lihat, kita naik bukit, kita naikkan heart rate. Kok kayaknya ada kayak teras-teras gitu ya. Nah itu kalau kamu memang dapat pesangon atau kamu punya uang, itu gunakan untuk hire mentor. Karena itu adalah salah satu fast track juga. Investasi ke otak itu bener-bener mengubah lah. Nah ini dulu yang tidak aku miliki, privilege tersebut. Karena ya aku bukan pekerja yang kayak di layoff ya. Aku datang dari seorang yang memang di mana-mana tidak mendapatkan keberuntungan diterima dalam pekerjaan. Jadi udah, aku belajar sendiri. Aku belajar cara ngomong, bicara depan kamera. Semua aku pelajari dan butuh waktu setahun 2 tahun lah. Itu waktu yang cukup lama. Apalagi kalau misalnya kamu udah punya keluarga. Ya privilegeku, aku masih single lah. Jadi fine. Tapi pada intinya adalah you can do anything. Kamu bisa melakukan apapun kalau kamu, oke, kita naik aja. Kalau kamu memang mau, gak peduli di usia kamu berapapun. Dan kembali lagi pada quote yang tadi, yang mengatakan apa? Oh, kita belusuk-belusuk. Yang ku tahu adalah kita tetap harus naik ke atas saja. Gak peduli bagaimanapun caranya. Ini adalah esensi dari Caminante, dimana Caminante selalu tersasar. Tapi wow, bentar, sandalku. Tapi kita menemukan jalan. Now, ya kan, kita menemukan jalan. Kembali lagi pada quote tentang kematian tadi. Kalau kematian belum menjemputmu, maka tombol reset akan selalu terjadi, akan selalu bisa kamu tekan. Wow, aku tidak akan mengganggumu. Oke, aku akan lewat bawah. Oke,
Rumah kamu aman? Oke, sorry. Ada sedikit goyangan. Tapi aku pastikan rumah kamu aman. Spiderman. Ini sama halnya dengan pengalamanku, dimana aku punya kawan yang usia seperti diriku, usia 30-an. Beliau meninggal di usia 30-an. Salah satu sahabat karibku yang benar-benar aku anggap kayak apa ya, kita selalu chattingan setiap hari, entah buat bercandaan, entah buat kayak ejek-ejekan. Dan beliau itu memang secara histori, secara sejarah, beliau memang wow, aku tidak menduga aku akan trekking. Wow, dimanakah kita berada? Bentar, kami nanti cari jalan terlebih dahulu. Kita akan bertemu mana? Wow. Kita kesasar. Gak ada jalan. Oh, maybe ada jalan, tapi bentar, kuat gak ya? Oh, merosot. Ya, merosot. Gak bisa. Itu sebenarnya ada jalan. Tapi udahlah, kita turun aja berarti. Oh, shit. Oh, mungkin jalannya yang ini. Oke, jalannya yang ini. Sorry, kita fokus dulu ya. Apakah aku akan menemukan jalan keluar? Dimulai dari rel kereta, diakhiri dengan tersasar di hutan bambu. Bentar, kita fokus dulu ya. Kita udah mau sampai, wow. Ya, finally kita udah sampai ke permukaan. Blasok. Kami nanti adalah profesional blasok. Wow. Ada kuburan. Wow, ada kuburan. Oh, sorry. Ternyata ada kuburan. Ada 2 kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 kuburan yang mungkin udah bertahun-tahun lamanya. Ini juga sepertinya kuburan kah? Oh, apakah dulu ini kuburan? Kompleks kuburan. Banyak bebatuan seperti ini. Bentar. Kita sampai mana sih? Iya kan? Apakah dulu ini kuburan?
Wow. Wow. Ternyata aku sampai di sebuah bukit yang selalu aku lihat dari rumah. Wow, look at this. Wow. Lihat. Wow. 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 Sangat-sangat worth it. Tadi kesasar mulai dari jalan kereta, kemudian masuk ke hutan-hutan, masuk ke hutan bambu, kemudian akhirnya kita sampai sini. Wow. And the problem is, bagaimana cara aku turun ya? Nggak ada. Bagaimana cara aku turun ya? Nah ini dia. Yang aku bingung bagaimana cara turunnya. Sorry, obrolan kita soal karir kayaknya kita harus kita tunda terlebih dahulu karena kita akan fokus mencari jalan pulang. Wow, ini adalah bukit yang selalu aku lihat, tapi aku nggak pernah tahu gimana cara naiknya. Dan ternyata sekarang aku berada di bukit tersebut, dan itu dia. Dan itu dia, ada eskavator evergreen. Kelihatan nggak? Wow, look at this. Problemnya bagaimana cara turun? Wow, who is that? Oh, ada deg-degan aku. Ada istilahnya apa ya kalau di bahasa Indonesia, belara jatuh. Woi, Kang. Ternyata ada orang. Kita tanya aja. Tuh ada orang. Mau? Lewat mriki nggih, Pak? Lewat mriki. Oke, aku belasa. Oke, siap. Oh, ini dia jalannya. Oke, kita udah sampai. Wow. Ini dia, kita downhill. Wish. Kita downhill, tapi kita harus pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan karena kita tidak menggunakan sepatu gunung. Kita tidak berencana untuk naik gunung. Dan kita sekarang downhill. Gak ada rencana sama sekali untuk naik ke gunung, untuk belasa-belasa. Wow. Bagian yang di bapaknya tadi. Wow, kayak bisa. Tapi kita berakhir di tempat seperti ini. That's the true Caminante. Sampai kita bawah, kita tutup videonya ya. Cuman kalau belum sampai bawah, kita belum bisa memastikan Caminante apakah pulang dengan selamat atau tidak. Downhill, wow, downhill dengan sandal jepit. Wow. Yes. Ternyata sampai juga Pak di tempat ini. Look at this. Oke. Jadi kita udah sampai di bawah. Oke. Dan yang pengen aku sambung lagi tadi adalah ketika temanku meninggal di usia 30-an, di mana itu adalah usia yang menurutku, bagiku adalah usia memulai hal baru. Tapi temanku
itu menutup semua angan dan cita-citanya. Meskipun dia punya sakit diabetes, dia punya cita-cita yang banyak. Ya wajarnya manusia lah, wajarnya pria lah, menikah, punya mobil, punya rumah. Tapi dia akhirnya ya udah usianya segitu, usianya memang udah segitu. Dan aku melihat bahwa relate kan dengan apa yang dikatakan quote tadi, kalau kita tuh masih diberikan umur, selagi kematian belum menjemput, tombol reset tuh selalu bisa kita tekan. Berpikirlah seperti Jeff Bezos Amazon. Setiap hari adalah hari pertama. Every day is day one. Day one kamu mulai TikTok affiliate, day one kamu mulai buka bisnis, day one mulai kamu nge-gym, day one mulai kamu anything. Oke? Ya, kami nanti day 95. Aku cukupan sekian. Mulai dari berjalan di pinggir kereta, kemudian nyasar ke hutan bambu, bertemu kuburan di atas bukit, dan finally kita ucapkan alhamdulillah kita udah sampai. Kita udah sampai di bawah lagi. Oke, thank you. See you in Kami Nanti 96.